Ibu mana ya? Bu, Iya, Nis. ibu lagi apa? Ini lagi lihat-lihat buku. Mau belanja buat stok toko kita. Minta aja aku ngambil jalan di warung. Iya. Ini bu. Bu lagi baca apa? Ini nah buat stok di warung kita. Ada barang yang menarik nggak bu? Kamu coba ya. Ibu sih mau ambil yang ini ya. Enggak ini, makanan kan anak-anak biasanya suka. Iya benar. Nisa gimana sekolahnya? Alhamdulillah lancar sih bu. Nah, terus juga bentar lagi mau ujian nasional. Jadi rencana kamu mau kemana? Kayaknya mau kerja dulu deh bu, buat bantu-bantu di rumah juga. Loh, kenapa? Aku mau bantu-bantu ibu di rumah, makanya aku mau kerja untuk pemasukan di rumah juga kan. Adik-adik pasti banyak keperluan juga gitu. Ibu kerja sendirian, aku nggak tega gitu maunya. Nggak apa-apa, ibu bisa. Walaupun ibu sendiri, ibu bisa biayain kamu kuliah. Dan adik-adik kamu insya Allah ibu usahain kalau kamu mau kuliah, ibu biayain sampai selesai. Tapi kan aku anak pertama bu, nggak enak aja gitu loh, udah umur segini tapi masih dibiayain gitu. Aku mau cari uang sendiri. Ibu nggak masalah, kamu seusia segini masih tanggung jawabnya ibu. Kayaknya nanti aku coba pikir-pikir dulu deh mau kuliah atau gimana. Pikirin lagi ya, kalau kamu mau kuliah ibu pasti dukung. Ibu bakalan biayain kamu sampai selesai. Ya. Gak usah dipikirin adik-adik kamu, ibu pasti bisa. Aku bingung banget. Aku mesti ikut pilihan ibu atau tetap kerja. Kalau aku kerja, aku bisa bantu-bantu biaya di rumah. Apalagi adik-adik juga pada masuk sekolah. Pasti banyak keperluan yang dibutuhin. Tapi ibu pengen banget aku kuliah. Tapi aku yakin biaya kuliah itu nggak murah. Aku nggak mau ngebebanin ibu terus. Aku mesti bisa bantu ibu buat cari uang. Tapi gimana ya cara ngomong ke ibu biar ibu bisa izinin aku. Ngapain ya? Ngapain di sini? Ya ampun, biasanya juga ngumpul sama yang lain. Apa? Gak apa-apa, lagi pengen sendiri aja dulu. Masa? Biasanya juga suka heboh sama suka ngumpul sama yang lain. Ini kenapa kamu kayak belakangan kuliah suka sendirian, suka merenung, kayak ada masalah? Kenapa? Coba cerita. Aku bingung banget loh ke depannya mau kemana gitu, kuliah atau kerja. Sebenarnya aku pengen sih buat kuliah, ibuku juga mendukung banget kan buat aku kuliah. Tapi melihat kondisi keluarga aku yang belum stabil ekonominya kan, kayak aku takut membebani ibuku itu loh kalau aku waktu kuliah. Jadi kayak lebih baik aku kerja dulu buat bantu-bantu ekonomi keluarga kan. Adik-adikku juga masih perlu, keperluan itu masih banyak gitu loh. Jadi kayak aku kasihan kalau nambah beban ibuku dengan kuliah, tapi ibuku tetap kekeh gitu loh buat aku kuliah. Kayak seolah dia tuh meyakini aku bisa gitu loh buat biayain. Cuma aku tuh pasti tahu apa keadaan sebenarnya tuh gimana. Masih susah kan ada uang sendirian gitu. Jadi aku kayak pusing banget gitu loh nentuinnya harus gimana ke depannya. Jadi kamu juga pusing sih sebenarnya. Gimana kalau kamu ketemu guru BK? Di sana kamu bisa cerita, bisa cerita. Aku juga pernah soalnya aku cerita kayak permasalahanku apa, terus nanti di situ kita dibantu buat nyelesain masalah kita sama guru
guru BK. Bantu. Jadi kamu kayak datang aja, misalnya jam istirahat atau pokoknya pas lagi luang lagi tuh kamu datang aja ke ruang BK. Apa-apa ya? Gak apa-apa, aku kemarin pernah. Coba aja nanti, siapa tahu. Di situ kamu bisa ketemu jalan keluar. Semoga deh nanti aku coba sering tanya ke teman Bu Nurul ya. Iya. Bilang ke rumah ibunya. Makasih loh. Iya, santai aja. Lain kali kalau ada apa-apa tuh cerita. Jangan sendirian, kayak punya teman. Kantin yuk. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Nisa ya? Apa Nisa? Ya mesti masuk. Nisa, ini silakan duduk. Duduk. Di mana? Sini aja ya Bu. Bebas. Silakan duduk. Nisa, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu. Sekarang udah mau ujian nasional ya? Bentar lagi mau lulus berarti udah gak kerasa. Kan baru kemarin kamu masuk. Iya Bu. Nah, sebelumnya saya ganggu waktu Ibu nggak? Enggak. Saya lagi santai aja kok. Kenapa Nisa? Sebenarnya ada yang pengen saya ungkapin sih Bu, ada yang mengganjal di pikiran saya. Oke. Boleh diceritain mungkin? Apa yang pengen Nisa ceritain ke ibu? Jadi gini sih Bu, saya akhir-akhir ini tuh kayak sulit buat konsentrasi. Nah, saya khawatir karena itu saya nggak bisa jawab di ujian nasional nanti. Jadi kamu merasa khawatir tentang ujian nanti ya, karena kamu merasa kurang konsentrasi gitu ya? Iya Bu. Terus apalagi yang kira-kira pengen kamu ungkapin ke ibu? Nah, saya juga khawatir Bu tentang masa depan saya nantinya, mau dilanjutkan apa nggak usah gitu. Memangnya kenapa? Mungkin bisa diceritakan ke ibu. Jadi gini Bu, saya sendiri sebenarnya setelah lulus ini pengennya kerja, tapi dari orang tua saya pengen saya kuliah gitu. Jadi saya bingung Bu mau gimana. Jadi Nisa ini berkeinginan untuk kerja aja habis sekolah ini ya, tapi bertentangan sama keinginan keluarga yang pengen Nisa melanjutkan pendidikan gitu ya? Iya Bu, benar, saya benar-benar bingung banget. Oke, kalau ibu boleh tahu, kenapa kamu akhirnya memilih untuk kerja aja daripada ngikutin keinginan ibu kamu yang pengen kamu lanjut pendidikan itu? Saya pengen meringankan beban ibu saya sih Bu. Toh juga kan adik-adik saya baru masuk sekolah, pasti banyak keperluan. Jadi saya pengen bantu keuangan di rumah. Oke, jadi kamu pengen meringankan beban ibu kamu gitu ya? Yang mana ibu kamu ini menanggung adik-adik kamu juga, gitu ya? Ya Bu, benar. Tapi ibu saya tuh kekeh buat saya pengennya dikuliahin gitu loh Bu, melanjutkan pendidikan. Oke. Ibu bisa paham apa yang kamu ungkapkan ke ibu. Terus ada lagi nggak yang pengen kamu ungkapin ke ibu? Ya gitu aja. Oke. Kalau gitu ibu bakalan coba ya bantu kamu untuk mengambil keputusan ya antara mengikuti keinginan kamu untuk bekerja saja ataupun keinginan ibu kamu gitu ya, yang mana ibu kamu pengen kamu melanjutkan pendidikan ya gitu. Ya. Oke, menurut Nisa nih patokan untuk menjadi anak yang baik itu gimana sih? Yang bisa membantu meringankan beban ibu saya. Oke, kalau gitu mungkin kita bakalan lihat dulu ya kelebihan dan juga kekurangan dari opsi-opsi pilihan tadi ya. Menurut Nisa, kelebihan dari kuliah apa? Kelebihan ketika kamu milih untuk kuliah? Saya bakal mendapatkan ilmu baru dan juga kedepannya saya mungkin bisa bekerja sesuai dengan passion saya. Oke. Terus kalau kelebihan dari bekerja, menurut Nisa apa? Sudah pasti saya bisa membantu keuangan di rumah sih Bu, biar bisa bantu membiayai pendidikan adik-adik saya, membantu ekonomi di rumah. Oke, baik. Nisa kan sudah tahu tuh kelebihan dari kuliah dan juga bekerja ya.
Kemudian kalau kekurangan dari dua hal tadi apa menurut Nisa? Kalau saya kuliah, saya pasti bakal nambah beban karena ibu saya harus membiayai pendidikan saya. Gitu. Oke. Saya pengen tanya lagi ya. Mungkin gak sih Nisa milih untuk kuliah aja gitu? Mungkin sih Bu, tapi saya melihat kakaknya teman-teman saya tuh pada ngeluh dengan perkuliahan, dengan tugas-tugas, jadi tuh agak berat sih Bu rasanya. Oke. Kalau untuk bekerja mungkin gak sih Nisa milih itu? Iya Bu, saya memang ingin bekerja. Tapi Nisa bingung ya gimana? Oke, mungkin kita akan coba lihat ya kemungkinannya kalau kamu memilih untuk kerja aja ketimbang kuliah gitu ya. Iya sih Bu, saya sebenarnya bisa aja memilih untuk bekerja asalkan saya berani buat ngomong ke ibu saya atas pilihan saya tersebut. Oke, baik. Berarti kamu sudah memiliki kebebasan dan juga keinginan untuk penyelesaian masalah kamu ya, yaitu dengan cara kamu bicara baik-baik sama ibu kamu gitu. Ya sih Bu, tapi saya bingung mengawali pembicaraan itu bagaimana dan juga alasan apa yang harus saya kasih tahu ke ibu saya atas pilihan saya tersebut. Oke, mungkin kalau ibu menyarankan agar kamu itu bicara dulu ya sama orang tua kamu kalau kamu itu harus fokus dulu sama pembelajaran kamu, sama ujian kamu gitu ya. Dan juga untuk masalah setelahnya, kamu mungkin bisa bicara sama ibu kamu kalau kamu itu pengennya kerja aja. Untuk apa? Untuk meringankan beban ibu kamu, khususnya tentang masalah pendidikan adik-adik kamu gitu ya. Nah, kamu juga tadi kan sudah bilang kalau kamu itu susah fokus gitu ya sama ujian kamu kalau kamu tuh mikirin masalah itu terus gitu kan ya. Ya Bu, benar. Berarti saya sekarang cuma perlu terus terang sama ibu saya dan juga menerima resiko apapun yang akan terjadi. Iya betul, jadi kamu terus terang aja gitu. Saya yakin kamu pasti bisa kok. Kasih ya Bu. Oke, sama-sama. Terus gimana perasaan kamu sekarang? Alhamdulillah sudah baik kan Bu, saya sudah merasa lega setelah konsultasi ke ibu. Oke, baik. Mungkin sebelum kita akhiri pembicaraan kita hari ini, Ibu akan menyimpulkan pembicaraan kita dari awal sampai akhir ya. Jadi awalnya Nisa datang ke sini kepada Ibu karena Nisa merasa konsentrasi belajarnya terganggu ya. Kemudian Nisa merasa cemas juga dalam menghadapi ujian nasional yang sebentar lagi akan diadakan gitu ya. Nah, semua itu dikarenakan atau terjadi karena orang tua Nisa memaksa Nisa untuk melanjutkan pendidikan ya, sementara Nisa pengennya kerja aja dan kuliah nanti gitu, dilanjut nanti. Dan Nisa juga tadi bilang Nisa merasa bingung, dan kemudian akhirnya Nisa sudah bisa atau sudah memiliki pilihan ya, yaitu untuk tetap bekerja saja daripada melanjutkan pendidikan untuk sementara waktu. Dan Nisa akan mencoba bicara sama orang tua Nisa kan ya tadi ya. Terus yang mana Nisa memilih untuk bekerja saja, yaitu dilakukan Nisa untuk membantu meringankan beban orang tua Nisa ya kan ya. Terus gimana? Apa ada yang terlewat? Udah. Benar ya? Oke. Saya yakin Nisa pasti bisa bilang ke orang tuanya baik-baik ya. Pasti bisa. Makasih banyak ya Bu atas bantuannya. Begitu saya pamit ya Bu. Oke, sama. Udah mau masuk kelas juga kan ya? Iya.
semangat ya belajarnya. Jangan terlalu banyak dipikirin lah. Ya. Saya pamit ya Bu. Ya.